Pixel 4a hadir di tengah-tengah pandemik di mana kebanyakan dari kita sekarang lagi berhemat. Nah, apakah Pixel 4a ini cocok buat teman-teman? Assalamualaikum, selamat datang di channel Hedidot. Berikut adalah review gue tentang Pixel 4a ini setelah pemakaian selama 2 minggu. Sejak awal pemakaian, yang ada di pikiran gue tentang Pixel 4a ini adalah simple. Iya, grand design-nya pakai grand design Pixel 4, tapi dengan beberapa penyesuaian yang bikin gue nggak marah lagi. Bodi belakangnya full dari plastik, nggak kayak Pixel 3a yang di atasnya dikasih glossy, tapi sekarang dia embrace di plastik. Dia bangga kalau dia pakai plastik. Salah satu keunggulan dari plastik, ini nggak bakal bikin jantung kita jadi copot kalau terjatuh ataupun kepentok pas lagi nggak pakai casing. Juga bobotnya jadi lebih ringan. Jadinya kalau pas kita lagi mainin sambil tiduran, terus jatuh kena muka, nggak bikin muka kita jadi kerasa penyok. Desain bodi belakangnya ini kelihatan clean. Di bawah di sini ada logo Google, terus di sini ada fingerprint sensor yang peletakannya ini reachable, sama tunjuk gue nyaman aja. Terus di sini ada kamera bump yang bentuknya kayak Pixel 4 series. Walaupun ini secara fungsi nggak ada gunanya, tapi secara visual ini bikin ngenakin mata. Peletakan tombol semuanya ada di sebelah kanan. Tombol on off-nya ada di atas, terus volume rockernya ada di bawah. Tapi ini agak sedikit nggak enak ya, karena gue terbiasa kalau tombol volume rocker itu adanya di sebelah kiri. Dan di sini tombol on off-nya unik khas Google, dimana di sini warnanya agak kebiruan. Secara penggunaan tombolnya enak buat ditekan kok, kliki. Di bagian bawah ada port USB-C, kemudian ada mikrofon, juga ada lubang speaker. Nah, di atasnya cuman ada lubang speaker, terus ada satu lubang yang sangat spesial, yaitu port audio jack 3,5 mm. Ini udah langka banget dan ini spesial ya ada di sini. Ini pertama kali gue pakai Pixel series. OS stock Android-nya bener-bener fluid. Gestur kontrolnya enak banget, gue berasa pakai iPhone, smooth banget. Sejak pertama kali gue nyalakan, Pixel 4a ini udah upgradable ke Android 11. Dan janjinya Google ini bakal dapat 3 tahun pembaruan, dan ya semoga 3 tahun ke depan ini masih smooth-smooth aja ya. Dan ini juga yang jadi salah satu alasan gue buat meminang si Pixel 4a ini, karena rata-rata Android cuma dapat update selama 2 tahun. Ditopang sama Snapdragon 730G yang dioptimalkan buat main game, nggak bikin Pixel 4a ini jadi ponsel gaming. Snapdragon 730G ini setara sama Snapdragon flagship 835 yang udah sekitar 3 tahunan yang lalu. Di dua faktor, justru Snapdragon 835 ini lebih bagus daripada 730G, yaitu pada clock speed dan juga download speednya. Tapi Snapdragon 730G ini dibangun dengan arsitektur 8 nanometer, sedangkan 835 itu 10 nanometer, yang bikin ini jadi lebih hemat daya. Seenggaknya ada 3 buah games yang udah gue coba pakai Pixel 4a ini. Yang pertama PUBG Mobile, ini mentok di Smooth Ultra. Terus CODM ini agak stuttering di beberapa kali kesempatan. Terus yang terakhir Asphalt 9, dan itu juga beberapa kali mengalami stuttering. Ya intinya Google Pixel 4a ini bukan buat gamer, tapi cukup layak buat main game. Dan terima kasih Google yang udah ngasih memori yang cukup lega. RAM-nya 6GB, juga memori internalnya 128GB. Ini nggak ada pilihan lain ya. Jadi kemampuan multitaskingnya smooth. Terus juga ruang penyimpanan 128GB ini nggak bisa bikin gue komplain. Layar Pixel 4a ini crispy banget. Di bawah sinar matahari itu masih kelihatan tajam dan detail. Color calibration-nya juga enak, nggak lebay dan warnanya akurat. Resolusinya cuma Full HD, layarnya luasnya 5,81 inch. Terus kedalamannya 443 ppi. Dan ini nggak perlu dikomplain. Ingat, ini adalah ponsel mid-range. Buat manjain telinga, ini dibekali dual speaker di atas dan di bawah. Ini suaranya enak, bassnya ada, terus juga clarity-nya oke juga. Tapi gue coba maksimalkan, ini suaranya agak sember ya. Dan maksimal yang masih enak didengar itu ada di sekitar 75%. Nggak ada wireless charging, tapi ada fast charging 18 watt yang rasanya cukup-cukup aja. Pengisian dari 0 sampai 100% itu memakan waktu sekitar 1,5 jam. Ya banyak banget yang bertanya tentang ketahanan baterainya, karena pengalaman di Pixel sebelumnya itu baterainya
bikin gue merinding dan bikin gue nggak pengen pakai Pixel. Gue coba main PUBG pakai ini selama 2 jam, ngabisin baterai sekitar 50%. Kemudian buat penggunaan daily use, yang light use aja gitu, ini bisa bertahan sampai dengan 2 hari. Rata-rata SOT yang gue dapat pakai Pixel 4a ini adalah 5 jaman. Dan ini rasanya cukup banget kalau buat gue. Nah, terakhir tentang kamera nih. Secara hardware, kameranya ini sama dengan Pixel 4, Pixel 3 dan Pixel 3a series, yaitu pakai sensor Sony IMX363. Tapi di sini pembukaan lensanya di-upgrade jadi 1,7. Resolusinya bertahan di 12,2 megapiksel, nggak pakai gede-gedean. Dan ini sangat bagus buat menghemat kapasitas memori. For your information, IMX363 ini bukan sensor flagship teman-teman. Dan ini berasa banget kalau kita lagi mau ambil foto di kondisi gelap, viewfindernya itu burik alias bercak-bercak. Nah, kamera depannya juga sama Pixel 3 series, yaitu 8 megapiksel dengan sensor Sony IMX355. Tampilan viewfindernya simple, nggak neko-neko, dan ada beberapa pilihan mode, tapi nggak ada manual setting. Dan gue masih berharap ini bakal ada di next update firmware. Seperti di Pixel 4 series, di tampilan viewfindernya kita bakal nemuin 2 buah setting manual, yaitu setting manual exposure. Yang satunya buat setting brightness dan yang satunya lagi buat setting shadow. Jadi di bagian yang gelap banget kita bisa kurangin shadownya supaya bisa lebih detail hasil fotonya. Saat mau ambil foto bakal keluar level indikator yang bakal ngebantu kita supaya hasil foto kita tetap lurus sejajar dengan garis horizontal. Fitur Night Sight 2.0 juga hadir dengan kemampuan astrofotografi yang sebelumnya ini eksklusif buat Pixel 4 series. Beralih ke perekaman video. Sebenarnya perekaman video di Pixel 4a ini cukup bisa diandalkan. Kamera utamanya bisa merekam 4K 30 fps. Ya, mentok di situ, sedangkan kamera depannya bisa merekam Full HD 30 fps. HDR-nya bekerja dengan baik di kedua kameranya dan kali ini kualitas suaranya udah dioptimalkan. Lebih baik dari Pixel 4 series yang sebelumnya hasil perekaman suaranya itu kayak ada di dalam kaleng. Oke guys, ini adalah contoh perekaman dari kamera utamanya Pixel 4a. Maksimal resolusi dan frame rate yang bisa kita dapat yaitu 4K 30, nggak bisa sampai 60. Kayaknya buat HDRI-nya ini working well, tapi buat OIS ini nggak ada, adanya EIS atau Electronic Image Stabilization. Dan di sini mengalami peningkatan kualitas suara ketimbang dari Pixel 4 series. Teman-teman bisa nilai sendiri kayak gimana, shaky atau enggak. Ini gue berjalan. Nah, kalau ini contoh perekaman video dari kamera selfie-nya Pixel 4a. Ini HDR-nya gue lihat bagus banget, bekerja dengan baik, dan suaranya kayaknya juga udah ada peningkatan. Suaranya bakal lebih bagus karena katanya ini ada peningkatan dari Pixel 4 series yang suaranya kayak di dalam kaleng. Lihat HDR-nya bagus banget. Ada di gue fokus cahayanya. Terus ini resolusinya mentok di 1080 30 frame per second, nggak bisa lebih. Dan ini nggak ada fitur OIS atau EIS-nya juga nggak ada. Jadi cukup shaky ya, tapi overall gue lihat ini cukup layak buat kita bikin vlog gitu. Oke teman-teman, sekian review gue tentang Pixel 4a ini. Overall ini simple dan enak dipakai, juga recommended banget. Di harga di Indonesia ini 8 juta rupiah, udah termasuk pajak dan semua-mua. Kalau temen mau beli, linknya gue taruh di kolom komentar. Tetap jaga kesehatan, tetap patuhi protokol, salam gadget positif, see you on the next video. Tidak Chats.